hamba Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini edisi Kamis bersama-sama saya Guru Injil Mori. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Allah. Masih dalam topik hidup yang baik dan indah dari buku James Bryan Smith. Nah, saudara, selama 3 tahun lebih pelayanan Yesus di bumi ini, ia menghabiskan waktunya untuk mengajar dan berkhotbah. Nah, saudara, apakah isi dari pengajaran Yesus? Ya, tentunya adalah kerajaan Allah. Nah, semua Injil mencatat hal ini dengan terus terang, dengan jelas sekali. Saudara, Injil Matius banyak juga mencatat pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Matius memang menggunakan istilah kerajaan sorga, karena memang dia mencatat Injil ini untuk pembaca pertamanya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak menyebut langsung nama Allah. Sebab itu ia memakai istilah kerajaan sorga. Namun artinya adalah sama. Ada sekitar 32 kali Matius mencatat topik ini. Hal kerajaan sorga adalah seperti ini, seumpama ini, 32 kali. Dan total ada 50 kali dicatat tema-tema yang berkaitan dengan kerajaan Allah ini. Nah, saudara, kalau kita membaca di rumah, saudara bisa membaca lebih rinci lagi dalam Matius pasal yang ke-13. Di situ ada banyak sekali perumpamaan tentang kerajaan sorga. Saudara, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah itu dalam perumpamaan. Dan hampir semua perumpamaannya adalah tentang kerajaan Allah. Nah, di pasal 13 ini dijelaskan bahwa setiap orang yang menjadi anggota kerajaan Allah itu adalah mereka yang mendengar dan mengerti. Matius 13 ayat 34 sampai 35. Berbeda dengan orang-orang yang bukan anggota kerajaan Allah. Mereka akan mengeraskan hati dan tidak mengerti apa yang Yesus ajarkan. Nah, anggota kerajaan Allah adalah para murid yang mau mendengar dan menerima pengajaran Tuhan Yesus, serta dimampukan untuk mengerti pengajaran itu. Yesus berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, kamu dikaruniakan mengerti maksud dari perumpamaan yang aku beritakan kepada kamu. Para murid juga memiliki pengenalan yang sejati akan pengajaran Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka menceritakan kembali perumpamaan-perumpamaan ini dan juga pengajaran-pengajaran yang lain yang Tuhan Yesus beritakan untuk mereka ke generasi selanjutnya, ke orang-orang percaya selanjutnya. Dan Matius merangkum seluruh berita pengajaran Tuhan Yesus ini dengan sebuah kata, yaitu Injil Kerajaan. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 4 ayat 23, Matius pasal 9 ayat 35, dan Matius pasal 24 ayat 14. Injil Kerajaan yang harus diproklamasikan, harus diberitakan kepada semua bangsa di seluruh dunia. Nah, saudara, kalau kita melihat Injil-Injil yang lain selain Matius, kita bisa mengumpulkan ada lebih dari 100 kali Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Pesan ini menjadi tema utama pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan setelah kebangkitannya pun, Yesus mengajarkan kerajaan Allah ini kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ketiga, saya bacakan untuk kita. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, Injil Kerajaan Allah ini dipercayakan juga kepada murid-murid Yesus. Kita bisa lihat itu dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Yesus berpesan dalam amanat agung yang kita kenal. Jadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka apa yang telah kuajarkan. Baptislah mereka, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Yesus menjamin itu dalam penyertaan kepada murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, inilah yang diberitakan para murid Tuhan Yesus. Sejak Yesus bersama-sama mereka, sebelum Yesus pergi, Yesus pernah mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Yesus memberikan mereka kuasa
untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Rasul Paulus juga memberitakan hal yang sama. Selama 3 bulan dia di Efesus, dalam perjalanan pelayanannya, Paulus mengunjungi rumah ibadah. Ia mengajar dengan berani, dan oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka, orang-orang di Efesus itu, tentang kerajaan Allah. Dan sampai akhir kehidupannya, Paulus terus memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 28 ayat 30 sampai 31. Saudara, ketika kita melihat pesan ini berulang-ulang, kita perlu memperhatikan dengan serius karena pesan ini begitu penting dan utama. Tujuan utama pengajaran Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah, dan berita ini, tema ini terus dilanjutkan kepada murid-muridnya dan sampai sekarang ini. Sebuah proses untuk membawa semua orang menjadi murid Tuhan Yesus, yang artinya adalah menjadi warga kerajaan Allah, tunduk di bawah pemerintahan Allah, dan taat melakukan kehendaknya. Saudara, saat ini ada beberapa orang Kristen itu menganggap bahwa kerajaan Allah itu adalah surga yang nun jauh di sana, yang menjadi tujuan orang percaya kelak nanti sudah kita mati. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan saat ini. Mereka menganggap kerajaan Allah itu bukanlah sebuah realitas pemerintahan Allah yang universal atas seluruh bumi ini dalam pribadi Tuhan Yesus. Yesus yang adalah juru selamat dan Tuhan. Saudara, kalau orang Kristen pada masa sekarang merasa cukup dengan mengaku percaya saja kepada Tuhan Yesus, hanya mendapat jaminan masuk surga, itu adalah sebuah kesalahan yang besar, saudara. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak disertai komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjadikan Yesus itu Tuhan, Raja kita, itu adalah kesalahan besar yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita perlu mengingat hal ini terus-menerus. Kita perlu mengajarkan hal ini terus-menerus, bahwa kerajaan Allah itu harus benar-benar menjadikan Kristus itu Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Orang Kristen harus sadar setelah percaya ada langkah selanjutnya, yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati yang punya respon positif, yang bisa buka hati bagi kehadiran Tuhan Yesus, Sang Mesias yang telah menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Percaya penuh kepada Dia dan mau terus diajar oleh Dia dan belajar darinya. Ini adalah hal yang penting, saudara. Memang, saudara, kerajaan Allah itu belum dinyatakan sepenuhnya. Istilahnya adalah already but not yet. Belum ada bangsa, negara, gereja, bahkan pribadi orang yang hidupnya menghayati dan melakukan kerajaan Allah dengan sempurna. Belum ada, saudara. Namun kita terus berjuang. Adalah momen-momen kehidupan kita. Kita harus taat, berjuang penuh taat untuk melakukan kehendak Allah, menjadikan Dia Raja dan Tuhan kita dalam kehidupan ini. Memang hidup saya pun banyak hal yang masih bolong-bolong dalam menaati kehendak Tuhan. Ada momen-momen ketika saya berhasil menaati kehendak Allah, benar-benar menjalankan prinsip kerajaan Allah. Tapi ada juga momen-momen di mana saya lebih menjalankan kerajaan Mauri dan tidak taat kepada kehendak Tuhan. Kita terus perlu berjuang. Memang jatuh bangun, tapi teruslah biarlah dengan kekuatan Kristus, bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, dan terang firman-Nya boleh menguatkan kita untuk terus menjadikan Dia Tuhan kita, Raja kita. Dan oleh karena itu kita perlu berdoa setiap hari. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi ini. Jadilah kehendak-Mu di dalam hatiku, dalam setiap keputusanku, dan setiap tindakanku. Biarlah kita boleh mengaminkan doa ini dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami
Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini telah kami renungkan. Tolong kami Tuhan untuk menaati kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah Engkau tebus, Engkau telah tinggal dalam hati kami. Dan biarlah Engkau terus bertakhta dalam hati kami Tuhan, membimbing setiap keputusan kami, dan menolong kami berubah hari demi hari semakin serupa dengan Engkau, meninggalkan setiap kebiasaan lama kami, meninggalkan dosa-dosa kami, dan terus mengikut Engkau sepanjang hidup kami. Biarlah itu boleh menjadi komitmen kami menggenapi kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan bersuka cita dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan syukur kami. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin.